Halo Sobat Jagis, sekarang kita sedang berada di HQ-nya XPeng langsung di Guangzhou, China. Dan kalau bicara soal mahakarya terbarunya XPeng, pastinya yang kita maksud adalah mobil yang satu ini. Iya, ini adalah the all new, the next P7. Iya, seperti yang kita tahu, P7 kan merupakan mahakarya dari XPeng yang sangat laris di China, dianggap sebagai Tesla killer. Untuk generasi keduanya, mereka perlu up their game cukup drastis gitu ya. Tapi setelah melihat mobilnya ada saat ini, harus kita akui, mereka sangat memasak sekali. Jadi kayak gimana sih XPeng P7 terbaru yang pastinya bisa banget meneruskan kesuksesan dari P7 yang lama? Dan apakah mobil ini cocok buat dibawa ke Indonesia juga? Yuk kita ulas bareng-bareng luar dan dalam XPeng The Next P7. Selamat datang ke masa depan bersama dengan The Next P7 dari XPeng. Iya. Nah, kita di Indonesia memang mengenal XPeng itu baru menunjukkan dua produk saja, yaitu G6 dan juga X9. Tapi sebetulnya, kalau bicara secara brand sendiri, XPeng itu awalnya golden boy produknya itu adalah sebuah sedan. Iya, yang mereka namakan XPeng P7 atau P7. Dulu, saking suksesnya si XPeng P7 ini, bahkan mobil itu sempat dijuluki sebagai Tesla killer. Iya, karena memang benar-benar secara teknologi, secara desain, secara penjualan pun di China, itu bahkan sempat melewati Tesla sekalipun. Jadi benar-benar sebuah mobil yang luar biasa prestasinya. Dan kalau generasi pertamanya sudah seberprestasi itu, kayaknya biasanya itu susah untuk bikin generasi kedua yang bisa live up to the name gitu ya. Kayak ibaratnya udah keburu hype tinggi banget di awal, generasi keduanya biasanya tuh kayak turun gitu. Tapi XPeng ternyata sangat memasak di kelas ini karena memang cukup lama XPeng P7 itu berkeliaran di jalan. Bahkan mereka sempat juga mengeluarkan XPeng P7 Plus yang merupakan kakaknya gitu yang lebih besar. Kita pun pernah review mobilnya, kalau kalian pengen nonton di bagian sebelah sini. Dan konon P7 Plus itu nantinya akan menjadi global model, tapi itu to be confirmed. Nah, sedangkan P7-nya sendiri akhirnya masuk ke generasi keduanya yang mereka sebut sebagai The Next P7. Dan kalian bisa lihat ya, secara desain ini benar-benar spektakuler banget untuk gak hanya standar mobil China, tapi bahkan standar sedan di kelasnya. Ini keren banget desainnya. Ada aura-aura futuristiknya, robotiknya, tapi proporsinya dia pakai golden proportion supercar. Jadi walaupun dia sedan 4 pintu, proporsinya enak banget dilihatnya. Jadi di bagian belakang sini ada kaca dari panoramik yang langsung nyambung ke bagian kaca belakang sini. Desainnya sleek banget, satu tarikan garis yang tidak putus, ketemu warna bodi. Dan di bagian belakang sini pun dia ada active spoiler yang bisa dinaikin dan turunin dari dalam, atau dia akan bisa naik otomatis pas kalian masuk kecepatan tertentu. Di bagian belakang juga di sini ada garis hitam yang menambah kesan lebar dari bodinya. Dan bahkan uniknya lagi, emblem XPeng-nya ini dia sewarna bodi. Jarang kan kalian lihat mobil yang emblemnya itu sewarna bodi. Biasanya kan rata-rata antara hitam atau chrome gitu kan. Menyisakan P7 berwarna hitam di bagian kanan saja. Di bagian bawahnya juga bumpernya lagi-lagi terkesan dramatis dengan kombinasi antara warna piano black yang besar sampai ke bagian diffuser, tapi tetap masih ada sedikit body color di bagian sini sehingga tidak terlalu berlebihan hitamnya. Dan bicara soal aerodinamika, di sini juga banyak nih, kayak contohnya ada lekukan-lekukan yang membuat dia tampil semakin aerodinamis lagi. Safety di belakang udah lengkap juga. Dia udah ada 6 titik parking sensor di bagian belakang sini, dan juga tentunya ada kamera mundur yang disematkan di bagian tengah bawah sininya. Tapi layaknya sebuah XPeng, kan dia canggih, kameranya pun banyak. Di atas sini bahkan di dekat tombol untuk buka bagasi ada 2 kamera lagi. Ya, jadi total di belakang sini itu ada 3 kamera. Fungsinya beda-beda. Ada yang buat kamera mundur ke layar, ada yang buat kamera digital rear view mirror, dan juga ada kamera yang buat keperluan ADAS-nya. Serta untuk stop lampnya, dia modelnya lagi-lagi ini nge-mirror yang di bagian depan, jadi seperti huruf X, dan menyeberang seperti ini yang buat mobil kesannya lebar.
Serta dia sudah full LED dari lampu senja, lampu rem, lampu sen, sampai lampu mundur. Dia pun juga sudah full LED, dia pun ada fog lamp belakang, dan pastinya yang bikin lucu, ini ada lampu berwarna biru di bagian sini. Enggak, ini bukan aksesoris tambahan Kemayoran, ini adalah penanda bahwa mobil ini lagi dalam mode otonomus. Jadi orang tahu kalau nyala biru seperti ini, artinya yang nyetir mobil ini lagi bukan orang, tapi lagi mobilnya, sehingga bisa lebih alert lagi. Serta yang kita suka, desain ke belakangnya itu tuh kayak tapered gitu ya. Jadi dia agak mengecil, teardrop gitu, yang bikin pinggul bagian sampingnya, pinggul bagian sini nih, ini jadi kesannya tuh gembung dan kesannya tuh enak, semok banget dilihatnya. Berlanjut ke bagian samping, pertama-tama untuk at least di versi China sini, dia secara charging port lokasinya ada di bagian belakang kanan sebelah sini ya. Dan dia pun sudah electronically operated seperti ini. Dan karena dia ini merupakan market yang China, ini dia pakainya memang GBT. Tapi kalau ntar seandainya dia diproduksi untuk global model, tentunya dia akan diubah menjadi CCS Type 2. Jadi kalian tidak perlu khawatir lagi. Nah, desainnya yang terlihat sangat sleek, sangat tapered, dan sangat sporty ini mungkin kayak sedikit membuat kita agak tertipu dengan ukuran bodinya ya. Biasanya kan mobil yang desainnya fastback kayak gini, atapnya rendah dan agak susah duduknya gitu ya. Tapi tidak di sini. Kenapa? Karena mobil ini sebenarnya bongsor banget. Secara panjang, dia panjangnya 5 meter. Jadi udah masuk kategori full size sedan. Lebarnya juga mencapai 1,9 meter ya, jadi hampir 2 meter dengan tinggi 1,4 meter. Jadi beneran sleek dan gede mobilnya, yang tentunya membuat ruang passenger bagian belakang juga jadi semakin lega. Di bagian samping kalian bisa lihat semua aksen-aksen piano black di bagian window line-nya sini juga hitam, jadi nggak main warna-warna chrome di bagian sini. Termasuk untuk pintu-pintunya, dia juga semuanya frameless doors, iya. Dan dia tentunya sudah privacy glass dengan kaca belakang yang lebih gelap dari sononya dibandingkan kaca bagian depannya. Nah, di bagian bawah kalian juga dapat side skirt berwarna piano black, serta di bagian door handle-nya sudah model flush dengan electric popper. Iya, jadi kalau kalian misalnya buka nutupnya tuh udah terasa yang kayak pakai tombol, bukan yang mechanical latch gitu ya. Termasuk di bagian samping sini juga kaca spion. Dia modelnya pedestal, jadi tidak dimount di pilar, dia dimount di body. Tarik ke belakang sedikit. Ini satu gondolan kacanya yang kalian atur untuk geraknya. Tentunya sudah electric mirror dengan electric retak dan electric adjustment. Ada lampu sen di bagian sini, dan lampunya juga akan menyala biru lagi pada saat mobilnya lagi mode otonomus. Termasuk di kacanya juga ada blind spot warning lagi, dan di bagian bawah sini ada kamera, karena kamera mobil ini sudah 360. Pilar depannya dibuat berwarna piano black seperti ini, agak floating roof design ya. Termasuk di bagian atasnya, ini bagian depannya agak mengotak, jadi kesannya tuh kayak walaupun dia sleek, tapi tetap masih ada sedikit boxinya, jadi lucu. Dan di fender depan ada emblem Xpeng dan juga ada kamera lagi di bagian sebelah sininya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Xpeng The Next P7. Nah, pertama-tama secara diameter pelek ini udah gede ya. Jadi body to wheel rasionya tuh udah bagus. Jadi nggak hanya proporsi bodinya yang bagus, tapi juga penggunaan ukuran peleknya sangat mendukung. Karena peleknya ini dia ring 21 inci, iya gede banget gitu kan. Jarang-jarang tuh sedan pakai ring 21. Dan yang bikin peleknya terkesan lebih gede adalah dia spoke-nya tuh dikit. Bahkan dia condong spoke-nya tuh hanya 4 dual spoke kayak gini ya, yang bikin peleknya jadi terkesan lebih gede lagi. Two-tone polish dengan background hitam, logo Xpeng di bagian tengahnya. Dan ini juga dibalut dengan ban yang juga sangat-sangat mendukung. Karena bannya sendiri dia pakai Michelin Pilot Sport EV dengan ukuran 245/40 R21. Pengereman depan belakang udah disc brake semua dan gak main-main pengeremannya juga. Bawaannya sudah pakai rem Brembo, yang artinya secara performa dia juga bisa berhenti dengan sangat cepat sekali. Yang standar safety kayak ABS, EBD, traction control gitu tentunya udah ada semua. Bahkan untuk ADAS dia juga sudah lengkap dan sangat canggih, bahkan lebih canggih dibanding mobil sekelasnya khas dengan Xpeng. Dan bahkan suspensinya dia udah pakai dual chamber air suspension yang bisa membaca jalan dan bisa memberikan rasa berkendara yang sporty jika kalian mau, atau rasa naik yang sangat nyaman jika dibutuhkan lagi pengen santai. Dan tentu saja salah satu bagian yang paling dramatis dari si Xpeng P7 terbaru adalah bagian fascia depannya, karena dia telah menerapkan
bahasa desain terbarunya Xpeng, yaitu X Robot Face, yang tadinya kan biasa lampunya tuh hanya satu garis seperti contohnya di Xpeng G6 gitu ya. Sekarang bahasa desainnya telah terus berkembang, berevolusi, sekarang menjadi X seperti ini. Dan ini juga ditemukan di mobil-mobil terbarunya Xpeng seperti di Xpeng Aero HT. Nah, desainnya juga proporsi hoodnya bagus banget karena dia melandai ke bagian bawah, melancip, kemudian menukik ke dalam seperti ini yang membuat desainnya sangat aerodinamis. Dan yang keren lagi, logo Xpeng di bagian depan sini itu nggak timbul. Jadi logonya tuh kayak dicat langsung ke bagian bodinya. Kenapa? Lagi-lagi untuk unsur aerodinamika sehingga tidak mengganggu flow dari angin yang ada di bagian kap mesinnya ini. Dan ini bahkan nyala, nembus bagian bempernya. Keren banget. Nah, di bagian depan tentu saja didominasi dengan LED bar yang menyeberang sepertinya, bikin dia kesannya lebar. Ada aksen sedikit piano black sampai ke bagian splitter bawah sini juga piano black. Tentunya nggak ada grill di bagian depan karena kan dia full elektrik, tapi ada airdam di bagian bawah sini untuk pendinginan baterai dan juga untuk AC-AC-an. Nah, di bagian samping sini juga ada air channel yang beneran fungsional tembus ke bagian fender sini sehingga aerodinamikanya juga bisa ditingkatkan lagi. Dan safety di bagian depan tentunya dia sudah ada 6 titik corner sensor di bagian depan sini dan juga ada kamera depan yang disematkan di bagian tengah sebelah sananya. Untuk urusan ADAS, bahkan dia tidak terlihat punya millimeter wave radar, tapi dia mengandalkan stereo kamera yang di bagian atas sehingga membuat mobil ini jadi makin sleek dan makin clean lagi. Dan secara overall, lampunya ini sangat unik karena selain dia LED bar yang menyeberang di bagian depannya sini, dia juga ada yang berbentuk X di bagian samping sininya. Tentunya sudah full LED. LED-nya untuk low beam dan high beam ada di bagian sini. Dia sudah proyektor LED dan tentunya sudah ada lampu sein yang LED juga di bagian sebelah sininya. Dan dia ada garis hitam yang lanjut dari lampunya terus all the way ketemu garis hitam yang di bagian pilar A-nya. Ini keren banget. Benar-benar seperti konsep car yang diproduksi massal. Dan secara overall, kalau kita menilai dari desain alone, mobil ini ya sudah menjadi salah satu mobil sedan paling keren asal China saat ini. Sepertinya kesuksesan P7 yang lama itu dengan mudah bisa banget diteruskan oleh the next P7 ini. Tapi gimana menurut kalian? Seberapa memasak Xpeng mendesain mobil terbarunya ini? Komen di bawah. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Xpeng the next P7. Dari pintunya, walaupun dia frameless, tapi beratnya bahkan lebih berat dari beberapa pintu mobil yang punya frame gitu ya. Jadi benar-benar terasa solid dan terasa sangat-sangat padat gitu. Dan bukaannya ini surprisingly lebar banget loh pintunya. Hampir 90 derajat. Yang artinya keluar masuknya itu jadi sangat mudah. Di bawah pun juga dapat sill plate aluminium dengan logo P7 dan juga ada karpet dengan emblem lagi-lagi dari besi P7. Nah, kita masuk dulu. Oke. Nah, so begitu guys, rasa duduk di interior depan dari si Xpeng the next P7. Tentunya ketika di dalam sini, kita langsung disambut dengan interior yang gak kalah futuristiknya sama luarnya. Memang dia tetap minimalis khas dengan mobil-mobil China, tapi minimalisnya tuh dibikin terkesan high-tech dan terkesan padat gitu ya. Jadi desain dashboardnya serba horizontal memang, tapi dia ada aksen kayak garis-garis gini yang bikin dia terkesan jadi cutting edge. Termasuk untuk bagian ambient lightnya juga didesain garis-garis langsung membelok ke bagian door trim. Dan ini ada teksturnya ambient light. Jadi nggak cuma ambient light, tapi garis-garisnya beneran bertekstur. AC-nya juga tersembunyi. Jadi kalian ngatur AC-nya lewat layar, dia hanya sebuah ventilasi raksasa di bagian samping sini aja. Nah, kalau kita bahas soal material, tentunya mobil ini sebagai mobil flagshipnya Xpeng, ini udah soft touch materials, bahkan bagian bawah sini yang tepat kalian kena dengkul gitu ya. Ini soft touch loh. Keren ya? Nice. Dan ini sebenarnya harusnya sih ada glove box-nya, cuman tombolnya sepertinya diumpetin di bagian infotainment-nya ini. Dan jujur ini karena gue lagi di China, gue nggak bisa baca infotainment-nya karena infotainment-nya it's all in Chinese. Tapi intinya infotainment di sini tentunya sangat besar sekali, dan yang bikin dia spesial infotainment-nya, kalau kalian lihat di bagian belakang nih, ini ada aktuatornya nih. Kenapa? Karena infotainment-nya itu bisa
nengok-nengok. Iya. Mungkin pernah lihat teknologi seperti ini di Chang'an gitu ya. Di PAL gitu. Iya, ini serupa, tapi ini aktuatornya expose. Jadi lagi-lagi menambah kesan robotiknya. Mirip seperti persendian dari robot Iron mereka. Nah, lanjut juga untuk layar ini juga sudah full high definition dan dia juga sangat-sangat smooth karena tentunya dia juga pakai chip dan prosesor yang sangat-sangat mendukung sekali. Dan di sini pun kalian bisa puter-puterin image P7 sesuai yang kalian mau. Nah, di bagian bawah kalian dapat high console yang tentunya ini pun sudah ada 2 buah wireless charger yang fast charging dan sudah ada ventilasinya. Ada 2 buah cup holder, armrest yang besar dan juga ada console box di bagian tengah sini. Yang console boxnya bisa dialirin AC, jadi bisa jadi cool box. Dan juga ada 3 buah slot untuk perfume alias wewangian built-in yang bisa dimasukin di sini, mirip seperti di Xpeng X9. Dan karena dia high console, di bagian bawah sini pun tetap masih ada ruangan penyimpanan lagi serta ada input untuk USB untuk multimedianya. Dan bahkan sampai sini-sini nih, semuanya soft touch dengan jahitan asli. Joknya tentunya udah ala-ala sport bucket seats-nya supercar gitu ya, tapi didesain dengan lebih futuristik dengan ada garis warna neon di bagian tengahnya dan juga ada huruf Y di sini yang mirip seperti lampu depan dan belakang mobil ini. Joknya sendiri pengaturannya full electric tentunya. Dia lengkap, ada heater, ada ventilator, dan juga ada massage. Jadi bisa dipijat juga. Dan bahkan sampai seat beltnya itu warna neon kayak gini. Lucu banget. Mungkin color coded gitu ya ke bodinya ya. Nggak semuanya tentu warna seperti ini. Nggak semua bodi cocok warna seperti ini. Tapi dengan bodi kuning seperti ini bikin sensasi di interior terasa semakin nice lagi. Nah, kemudian kalau kita masuk ke bagian driver, ini juga sangat unik karena pertama-tama setirnya itu desainnya nggak yang bulat ya, tapi dia flat bottom dan juga flat top. Jadi setirnya tuh rada gepeng, kayak setir F1. Dan di sini setirnya sendiri pengaturannya, pengaturannya tidak ada di sini, yang artinya pengaturannya kudu dari dalam sini dan kalian scroll di sini untuk tilt dan teleskopiknya seperti itu. Dan setirnya yang kecil ini artinya mereka bisa menaruh layar speedometer yang tidak di atas setir tapi di bagian bolongan tengahnya sini. Makanya layar speedometernya ini sudah full color display tapi dia pipih banget. Cuman 2 jari gua segini. Jadi memang panjang dan pipih dan hanya memberikan informasi yang kalian butuhkan aja. Di setirnya sendiri, buttonnya udah lengkap. Di bagian kanan ada untuk audio steering switch, di bagian kiri ada untuk MID, voice command dan favorite button. Dan di bagian bawahnya ini ada 2 tombol bulat yang dimana yang kiri ini untuk mengatur ADAS, adaptive cruise control, lane keeping assist, safety dan gitu-gitu. Dan yang kanan ini untuk drive mode. Dan ini nyala ya, tombolnya bulat gini ya. Kalian bisa atur mode-modenya di sini, termasuk kalian bisa masuk modenya di sendiri, ada comfort, eco. Ini langsung korespon juga ke semuanya ya, ke ambient light dan lain-lain. Ada suaranya juga. Ada sport dan ada individual. Kalau kalian pencet tombol mode di bagian tengahnya sini, ini dia bisa masuk ke boost. Jadi kalau kalian masuk ke mode sport atau boost, ini dual chamber air suspension langsung merendah, memberikan handling yang lebih jumawa lagi. Nah, untuk tuas-tuas di bagian kiri ini ada untuk lampu, wiper, semuanya sudah all auto. Di bagian kanan ada untuk persnelingnya. Jadi persneling di bagian kolom sini dan kalian double tap ke bawah untuk nyalain adaptive cruise controlnya. Nah, ke bagian door trim, tentunya openernya pun sudah elektrik ya, jadi udah tombol ya. Dan power window semua sudah all auto dan ada accentuate-nya, dan di bawah pun di sini ada door pocket serta ada audio yang sudah mumpuni karena seperti yang kalian tahu Xpeng itu walaupun mereka premium soundnya kan in-house ya, jadi nggak pakai premium sound yang luaran kayak Bose atau Bowers & Wilkins, tapi mereka menyebut audio mereka tuh opera dan itu suaranya udah enak banget di G6. Kebayang di sini suaranya bakal kayak apa, pastinya lebih enak lagi. Ke bagian atas, kaca tengah
nggak hanya day night view, tapi ini tentunya sudah digital rear view mirror. Dan di bagian atas ini ada kamera buat ngarah ke kabin. Contohnya buat ngerekam kejadian atau untuk misalnya selfie pun bisa. Tapi kalau kalian nggak pede, ini kamera bisa ditutup supaya nggak merasa constantly being watched. Lampu pun sudah semuanya full LED, dan di atas kalian dapat headliner suede berwarna hitam, termasuk 2 buah sun visor yang dimana masing-masingnya sudah ada kacanya dan lampunya yang sangat besar sekali. Ngacanya pasti puas istri kalian atau pacar kalian di mobil ini. Dan di bagian atas kalian juga dapat panoramic roof yang gede banget sampai belakang baris kedua, yang memang ini nggak ada covernya, tapi ini sudah UV tested dan juga sudah bawaannya tint ya, jadi memang agak lebih gelap sehingga nggak bikin kabinnya panas. Overall, depan sini juga ada kamera yang menghadap ke bagian driver untuk driver monitoring system, dan juga di bagian depan driver selain yang tadi ada speedometer yang pipis, kalian juga dapat head-up display, augmented reality full color, dan ini 3D, dan bisa turn by turn navigation, bahkan bisa membaca jalan di depan, dan kalian bisa lempar emoji ke mobil depannya. Kalau kalian lagi kesel bisa lempar-lempar emoji. Mobil ini pertama di dunia yang bisa seperti itu. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Xpeng The Next P7. Pintu belakangnya sama frameless seperti pintu depannya, dan walaupun nggak seberat yang depan, ini tetap terasa sangat solid dan berat gitu ya, jadi terasa sangat padat. Nah, memang di bagian belakang sini kalian nggak dapat sill plate seperti di depan, tapi ya ini openingnya juga sama lebarnya sama yang depan, jadi akses keluar masuk inggris-inggrisnya itu jadi gampang banget. Dan walaupun mobil ini kesannya tuh sloping, ini masuknya tuh nggak perlu nunduk-nunduk amat, berkat ukuran bodinya yang memang gede banget. Power window sudah all auto. Nah, jadi begitu guys rasa duduk di baris kedua dari si Xpeng P7. Ya, jadi ini berkat panjang bodinya yang mencapai 5 meter, wheelbase-nya yang mencapai 3 meter. Kalau soal kelegaan kabin, Xpeng The Next P7 ini gak perlu kalian ragukan lagi. Kenapa? Karena ini jok udah posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih dorongan lebih dari 10 jari dari jok baris kedua ke baris pertamanya. Jadi bener-bener lega ya, standar orang China suka duduk lega di belakang. Mobil ini udah fulfill hal itu. Dan salah satu kesuksesan yang diraih oleh P7 yang generasi pertama adalah karena orang suka kelegaan duduk di baris keduanya. Dan di sini mereka bikin lebih lega lagi gitu ya. Jadi nice. Nah, jok baris keduanya juga kalau kalian lihat ini agak di angle ya. Jadi nggak yang lurus, tapi agak dibikin tilting ke bawah. Jadi kalian duduknya tuh kayak duduk santai gitu, nggak yang tegak gitu kan. Dan backrest-nya juga sama, dibikin agak nyekung begini. Jadi duduknya juga santai untuk perjalanan yang lama sama sekali nggak masalah. Jok belakang sama kaki di depan dia kulit dengan perforated dan juga ada aksen alcantaranya, serta ada aksen neon-neonan sampai ke seat beltnya juga dia warnanya neon acid yellow kayak gini ya. Udah dapat 3 buah headrest yang adjustable untuk di baris keduanya, serta ada ISOFIX tethering point. Kalau kalian pengen bawa child seat tinggal dicolok dengan sangat mudah saja. Nah, di bagian tengah sini kalau kita cek, tentunya kalau misalnya kalian hanya berdua, kalian bisa turunin headrest sekaligus armrest ini yang semuanya empuk dan soft touch, dan juga ada 2 buah cup holder buat kalian taruh minuman. Jadi duduknya juga udah bisa enak banget di sini gitu ya. Terasa lega tapi memeluk badan gitu. Jadi enak, nggak beleberan. Nah, kemudian kalau misal kalian bertiga, karena dia full electric dan dia pakai platform barunya Xpeng, lantainya pun full rata, jadi kalian bisa duduk dengan leluasa. Di tengah sini juga ada layar tentunya. Layar ini bisa mengontrol untuk kalian maju mundurin jok depan. Misalnya kalian majikan dan duduk di belakang, kalian pengen maju mundurin jok depan bisa langsung dari sini. Bahkan untuk chauffeur mode. Chauffeur mode tuh jadi misalnya jok bagian depan kanan, karena kan ini mobil setir kiri, bisa langsung dilipat ke depan seperti ini. Jadi memberikan ruangan yang maksimal. Nah, benar-benar one touch bisa langsung dibikin mentok ke depan sini.
bos pasti bahagia. Nah, di bagian belakang tentunya juga ada heated seats ya. Karena kan di China kan weather suka dingin, jadi heater itu lebih kepake dibanding ventilated. Tapi tentunya di bagian belakang sini juga ada kontrol untuk AC, lengkap dengan fan speed, pengaturannya ke badan, ke muka. Semuanya ini udah high definition display di bagian tengah sini. Bahkan ngatur AC-nya sama kayak di depan. Jadi AC belakang juga diatur lewat layar, karena ini AC-nya hanya berupa lubang saja. Arah semburnya diatur lewat layar, sorotan anginnya gitu ya. Secanggih itu. Di bawah itu juga ada 2 buah USB Type-C charging port yang masing-masing sudah 60 watt, jadi udah fast charging. Dan ke bagian atas, kalian lagi-lagi disambut dengan panoramic roof yang sangat besar. Ini jauh lebih gede dibanding panoramiknya BYD Seal. Karena panoramiknya itu benar-benar sampai belakang kepala kalian gitu. Dan ini juga yang membuat headroomnya jadi terasa lebih lega. Karena benar-benar atas kalian tuh langsung kaca. Jarak headroomnya kalau gue duduk normal, itu masih ada sekitar 4 jari ke bagian kacanya gitu ya. Yang artinya itu udah lega banget untuk standar sebuah fastback seperti ini. Di atas pun lampu sudah ada LED dan juga ada grab handle yang model retract door trim, sama openernya juga button, termasuk dia pun sudah ada kombinasi kulit, ambient light sampai belakang, dan juga sway di bagian tengahnya. Dan gak lupa tentunya audio tetap masih ada sampai belakang-belakang sini, bahkan ada speaker yang artinya speakernya banyak, lebih dari 10. Nah, dan juga yang bikin dia tidak terlalu klaustrofobik adalah dia tetap dapat jendela ketiga di bagian belakang sini yang membuat lebih banyak cahaya bisa masuk ke kabin. Jadi walaupun dia model liftback, tetap terasa lega dan nyaman. Desainnya yang sleek dan sangat sporty juga sama sekali tidak mengganggu praktikalitasnya. Karena seperti yang gue bilang, mobil ini adalah sebuah liftback alias hatchback gitu ya. Bedanya apa sama sedan? Kalau sedan kan cuman bagian body panel besinya di bagian sini yang terbuka. Tapi kalau modelnya hatchback atau liftback, tentunya dia support tailgate yang terbuka. Ini terbukanya sampai ke kaca-kacanya naik seperti ini. Kalau kalian ingat seperti Hyundai Avega dulu gitu ya, itu bukannya seperti ini. Yang membuat bagasinya jadi jauh lebih besar openingnya, sehingga secara praktikalitas dia pun meningkat dengan sangat drastis. Kalau kalian pengen bawa item yang gede gitu, gak perlu nyelipin kayak gini, kalian bisa langsung jeder taruh di sini, dan jadi aksesnya pun sangat mudah. Dan desain seperti ini juga membuat bagasinya bisa lebih efisien penggunaannya, karena artinya sampai ujung pun dia tetap bisa dipakai selama barangnya itu nggak mentok keluar atas sebelah sininya. Tentunya ini tetap ada false floor, bisa kalian buka di bagian bawah sini, dan ini juga bisa jadi penyimpanan tambahan, karena ternyata ruangan bagian underfloor storage-nya gede untuk ukuran sebuah EV gitu ya. Kalian bisa nyimpen kayak contohnya tutup untuk sunroof, panoramic roofnya yang seperti ini gitu ya. Karena untuk sisanya kayak charging kit bisa ditaruh di front di bagian depan. Serta untuk bagian penyimpanan open storage ada di sini, lampunya pun sudah LED dan juga ada 12 volt socket di sini, dan juga ada subwoofer untuk premium sound di bagian belakang sebelah sini. Kalau kalian butuh ruang lebih besar, tentunya jok baris kedua ini bisa direbahkan ke depan dengan format 60/40. Memang belum elektrik, tapi kalau sudah itu jadi rata lantai all the way sampai ke baris kedua, yang bikin mobil ini jadi seperti cargo van, gede banget dan bisa bawa barang yang sangat panjang. Sisanya, di sini ada aluminium sill plate buat kalian keluarin barang supaya kalau gesek itu nggak baret. Dan kalau kalian pengen tutup, tinggal kita pencet aja di bagian sini. Bener-bener praktis banget. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai XPeng The Next P7 tahun 2025. Memang harus diakui, gak banyak mobil asal China yang bikin kita benar-benar pengen punya. Dan menilai dari komen orang-orang barat pun demikian gitu ya. Tapi ketika mobil ini resmi diluncurkan, diperlihatkan ke khalayak umum, banyak banget orang-orang dari bahkan dunia barat yang bilang bahwa I've never seen or want a Chinese car as much as the next P7 ini, yang membuktikan bahwa XPeng sangat memasak dan sukses dalam mendevelop P7 generasi kedua mereka. Tapi gimana menurut kalian? Apakah XPeng P7 berikutnya ini cocok buat pasar-pasar seperti Indonesia? Menurut kita sih, kalau mobil ini bisa dijual dengan harga mirip seperti
sedan-sedan elektrik seperti misalnya BYD Seal gitu ya. Sepertinya Xpeng akan punya banyak peminat bahkan di tanah air karena desainnya sangat futuristik dan keren banget proporsinya. Seperti itu, kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Xpeng Indonesia yang udah ngajak kita all the way sampai ke Guangzhou, China untuk melihat lini terbaru mereka termasuk The Next P7 yang sangat luar biasa keren ini. Kalau kalian misalnya pengen tahu lebih lanjut mengenai produk terbarunya Xpeng, silahkan kalian check out Instagramnya Xpeng Indonesia di bagian sebelah sini. Dan kalau misalnya ini angan-angan aja dijual ke Indonesia gitu ya, menurut kalian harga yang cocok berapa? Silahkan kalian komen langsung di bawah. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara subscribe ke YouTube kami Soto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk bisa kami adalah Astro Guys di sini. Special up to date dan informasi terbaru dan mobil keren seperti si Xpeng The Next P7 yang menurut kita sangat dramatis ini. Apalagi warnanya gini, setara banget gitu ya. Kayaknya sih nggak sabar pengen nyobain gitu. Semoga nanti ada versi setir kanannya suatu hari nanti ke depannya bisa jadi global product. So thank you udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.